dilakukan pemisahan campuran kayak gitu. Itu sih tujuan awalnya. Karena ya. Jadi Miss langsung ke pengenalan campuran dan pemisahannya. Jadi untuk hal ini pratikum kita ini terkait dengan pemisahan campuran. Ya, jadi nanti akan dikenalkan teknik pemisahan campuran yang akan kalian lakukan pada hari ini. Ya, jadi ada beberapa teknik terkait pemisahan campuran ya. Nah, di sini ada yang namanya kristalisasi. Ya. Banyak 3 sendok. Oke, selamat pemisahan teknik filtrasi. Yang pertama itu campuran dari garam kotor. Garam dapur yang dituangkan 3 sendok makan ke dalam gelas dan dilarutkan dengan air. Yang kedua, larutan garam. Setelah disaring, filter, setelah dilarutkan atau dicampurkan di dalam gelas air dan dicampurkan air garam, disaring menggunakan kertas saring di atas corong kaca. Yang ketiga, setelah dipanaskan, setelah mendapatkan filter dari air garam, air filter dipanaskan, mendidih dan berubah menjadi garam. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan memisahkan kapur barus dari pengotornya. Yang pertama yaitu campuran kapur barus dan pengotor. Hasil dari pengamatan kami yaitu kapur barus yang dicampurkan dengan pengotor, kapur barus yang berubah dari padat menjadi gas, sedangkan pengotor tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, hasil pengamatan campuran setelah dipanaskan yaitu saat dipanaskan kapur barus akan menyublim atau berubah wujud dari padas menjadi gas. Uap kapur barus akan terkumpul di bagian atas dan pasir atau tanah tidak dapat mengalami perubahan. Gas kapur barus akan kembali menjadi padat atau kristal ketika didinginkan. Presentasikan pengamatan kertas kromatografi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Hasil pengamatan yang telah kami amati yaitu terbentuk Oke, baiknya perhatikan. beberapa titik warna gelisah antara garis awal dan akhir. Setelah didiamkan 3 menit, komponen dalam lintas video menyebar dan terhubung satu sama lain. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah karena perbedaan distribusi zat dalam gerak tinta pada fase diam menjadi fase gerak. Lalu kesimpulan kedua itu untuk mengetahui cara pemisahan pigmen warna dari tinta dengan menggunakan metode kromografi kertas. Kesimpulan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh jenis tinta terhadap perubahan hasil percobaan kromografi. Kesimpulan yang keempat, kita dapat menentukan RF suatu senyawa. Oke, ya, jadi itu hasil dari pengamatan kelompok 4 terkait teknik pemisahan campuran secara kromatografi. Ya, oke, silakan bisa duduk ya. Hasil kesimpulan kita hari ini ketika setelah selesai melakukan praktikum ya. Jadi untuk teknik pemisahan campuran yang kita lakukan hari ini ada 3 jenis, yaitu secara filtrasi, sublimasi, dan kromatografi. Jadi tujuannya sama-sama memisahkan campuran agar